Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait Cawapres Anies. AHY serahkan nama Cawapres ke Anies Baswedan. Artinya AHY menyerahkan sepenuhnya Cawapres itu kepada Anies Baswedan, ya. Ini alasannya sesuai yang dilansir oleh republika.co.id. Dan kita ketahui sudah banyak sekali nama cawapres yang sebenarnya dari awal dalam kesepakatan, ya, Piagam Prasasti Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu sudah menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies. Tapi ya pada realitasnya setiap partai itu bergerak untuk menentukan ataupun mengendorse, ya, siapa cawapres yang pas, ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh republika.co.id. Jakarta, Partai Demokrat menanggapi nama-nama yang beredar di publik terkait cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahkan mereka memberi kepercayaan kepada Capres Anies Baswedan untuk menentukan itu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partai-partai yang ada dalam koalisi terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik Partai Demokrat, PKS maupun Partai Nasdem. Ia berharap komunikasi yang terus terjalin itu semakin membuat solid partai-partai pengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, sebab AHY menekankan komunikasi mereka tidak cuma bertemu dan bertukar pikiran. Tapi AHY menerangkan semakin progresif mempersiapkan strategi-strategi pemenangan yang efektif, sebab ia menegaskan mereka tidak cuma ingin berlayar dan berkoalisi, tapi turut memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat ini ia mengingatkan masing-masing partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menandatangani piagam kesepakatan, yang mana ada poin penting lain selain menominasikan Anies Baswedan sebagai capres, tapi juga menyerahkan kewenangan kepada capres kami tersebut untuk pada saatnya memilih cawapresnya, kata AHY Ahad. Tentu, lanjut AHY, setelah memenuhi sejumlah kriteria yang tercantum dalam piagam kesepakatan koalisi, antara lain sosok yang memiliki kans kemenangan terbesar dan bisa menjadi pasangan yang solid di tunggal. Sebab ia menekankan mereka tidak cuma ingin Anies Baswedan memenangkan kontestasi Pilpres 2024, tapi harmoni saat memimpin Indonesia. AHY turut mengomentari lembaga-lembaga survei yang memasangkan dengan Anies. Ia merasa ini itu sekedar dinamika dan logika dalam mencari pasangan yang paling mungkin dan paling baik. Meski begitu, AHY menegaskan Demokrat memiliki tujuan besar menjadi bagian dalam gerakan besar perubahan. Untuk itu kami ingin meyakinkan kami tidak cuma mencari atau bagi-bagi kekuasaan di 2024 nanti, tapi bisa merealisasikan perubahan tersebut, ujar AHY. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan cawapres yang sering terus menerus disodorkan untuk sandingkan dengan Anies Baswedan, siapa yang cocok, ya. Nama-nama itu sering muncul, ya, baik di survei, polling maupun masing-masing keinginan partai koalisi perubahan untuk persatuan, ya. Jadi meskipun sudah ada piagam kesepakatan yang secara resmi, pertama, ya, mengusung Anies secara resmi, kemudian juga kesepakatan untuk salah satunya menyerahkan keputusan siapa yang akan dijadikan sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres. Dan ini juga menarik, ya, karena piagam ini sudah ditandatangani, tetapi dalam manuver dinamika politik yang terjadi, ya, partai politik koalisi perubahan pun juga tidak tinggal diam, ya, untuk coba menjajaki siapa yang cocok, ya, padahal sudah ada kesepakatan tuh. Nah, termasuk juga bagaimana meskipun Demokrat itu tidak mengajukan nama, ya, tetapi ketika anggota partai koalisi yang lain sudah bergerak, ya, memajukan suatu nama tertentu, maka itu juga dikomentari, gitu, ya. Misalnya Sandiaga Uno yang sempat beberapa minggu itu panas dan dinilai cocok untuk disandingkan dengan Anies, ya, dengan berbagai macam rekam jejak, termasuk juga sudah pernah berkolaborasi dalam Pilgub DKI Jakarta dan akhirnya menang, itu sontak
ditolak oleh Demokrat yang memang masih dalam ya lingkaran kekuasaan ya. Sandi Uno masih menjadi Menparekraf ya, Menteri Pariwisata Kreatif ya. Kemudian juga kalau kita melihat calon dari luar ya yang diinginkan oleh Nasdem untuk tercipta egaliter juga ditolak gitu ya. Bagaimana Demokrat tentu saja ingin ya tetap mengajukan nama AHY meskipun itu secara implisit ya diinginkan oleh Demokrat. Kemudian PKS yang juga memang ada satu nama, tetapi nama cawapres yaitu Aher itu kurang bisa begitu menjual gitu ya untuk dalam tanda kutip memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nah, AHY dalam hal ini ingin menyampaikan ya keputusan sesuai dengan piagam kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwasanya nama cawapres itu sudah diserahkan sepenuhnya, dan ini memang perlu untuk konsistensi ya masing-masing anggota partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk memegang terus piagam tersebut ya, karena kalau bukan mereka ya anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang memegang, ya siapa lagi gitu ya. Dan pihak-pihak di luar partai koalisi pasti terus-menerus ya ingin coba untuk merecoki ya koalisi ini agar tetap pecah ya dengan berbagai macam manuver ya. Di antaranya PKB yang mengunjungi Demokrat ya, coba untuk merayu Demokrat untuk masuk mendukung ya koalisi Indonesia Raya ya. Nah, apa jadinya kalau Demokrat keluar, maka koalisi Anies akan tentu saja bubar ya. Dan ini tentu saja tidak hanya merugikan koalisi Anies tidak bisa nyapres, pun juga Demokrat pasti akan dicap oleh para pendukungnya, termasuk juga elektabilitas Demokrat pasti akan turun ya. Jadi elektabilitas Anies ya banyak hikmahnya ya, diantaranya ketika sudah dideklarasikan banyak yang sudah merasakan kotel efek. Nasdem sudah merasakan, Demokrat tentu saja dan juga PKS ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang cawapres Anies, apakah akan tidak berubah sesuai dengan yang sering disebutkan yaitu AHY atau ada nama baru. Nah, ini patut untuk ditunggu ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.